Salam sejahtera bagi Pak Willy, selaku guru Bahasa Indonesia kami dari kelompok 10 IPS 2 ingin mempresentasikan hasil debat kami. Saya Benedikta Eleta Nobilehawi dari kelas 10 IPS 2 absen 4. Saya Hansen dari kelas 10 IPS 2 absen 14. Saya Sarvela dari kelas 10 IPS 2 4. Saya akan mulai debat hari ini. Saya tidak setuju dengan mosi yang Bapak berikan. Alasannya, meningkatnya teknologi di era globalisasi yang serba modern ini bisa kita terapkan pada dunia pendidikan sebagai fasilitas lebih dan serba canggih untuk memperlancar proses pembelajaran yang disampaikan. Di sini pentingnya teknologi untuk selalu diikuti perkembangannya. Penggunaan teknologi terbukti dapat meningkatkan minat belajar anak karena tampilan yang lebih menarik sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Seperti di Indonesia yang sebagian besar sekolah masih belum menggunakan teknologi dalam pendidikan. Kami akan memberikan informasi lengkap mengenai kelebihan dari penerapan teknologi dalam dunia pendidikan. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Teknologi dalam pembelajaran. Makna dari teknologi pembelajaran merupakan aplikasi atau media yang telah dirancang secara modern dan dimanfaatkan sebagai teori dan praktik dalam pembelajaran. Sebagai sumber belajar, saat ini teknologi yang sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah teknologi informasi. Adanya informasi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif bagi para siswa, yaitu mereka bisa lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Media yang bisa digunakan adalah dengan menyediakan komputer dan internet di tiap-tiap sekolah. Manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. 1. Menambah informasi. Manfaat pertama, penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas, selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. 2. Meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update, sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. 3. Memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email, sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. 4. Materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton, karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. 5. Meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun, di sisi lain, Anda harus tetap mengawasi anak-anak saat memanfaatkan teknologi, karena mudahnya informasi yang mudah diakses di teknologi tidak hanya informasi positif, tetapi informasi yang negatif. Sekian dari argumen saya serahkan ke Hansen. Minat baca masyarakat Indonesia tergolong masih sangat rendah. UNESCO pada 2012 melaporkan bahwa indeks minat baca warga Indonesia baru mencapai angka 0,001. Artinya dalam setiap 1.000 orang Indonesia hanya ada satu yang memiliki minat baca. Keinginan untuk meningkatkan minat baca di kalangan peserta didik di sekolah ternyata tidak mudah mewujudkannya. Saya setuju rendahnya minat baca sesuatu bangsa akan tercermin dari rendahnya minat baca masyarakatnya. Dan rendahnya minat baca masyarakat dapat diukur dan dilihat dari seberapa besar minat membaca para peserta didik di sekolah. Tinggi rendahnya minat membaca siswa secara langsung akan menentukan minat membaca masyarakat sebagai stakeholder sekolah itu sendiri. Ini fakta bahwa budaya membaca itu memang belum juga ada. Untuk melihat rendahnya minat membaca di sekolah dengan mudah dapat diukur dari daftar kunjungan siswa ke perpustakaan sekolah sendiri. Inilah yang memprihatinkannya. Ternyata sampai saat ini terbukti tingkat kunjungan warga sekolah ke perpustakaan sekolah secara umum sangat rendah.
Rata-rata siswa yang mengunjung perpustakaan di sekolahnya tergolong kecil, terlebih-lebih sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah. Perpustakaan masih belum menjadi tempat yang menyenangkan, pengunjungnya masih sangat rendah. Mengapa minat baca siswa begitu rendah? 1. Sistem pembelajaran di sekolah belum membuat siswa harus membaca buku lebih banyak dari apa yang diajarkan, mencari informasi atau pengetahuan lebih dari apa yang diajarkan di kelas. 2. Kurangnya dorongan dari guru agar siswa membaca secara rutin. 3. Banyaknya hiburan TV dan permainan di rumah atau di luar rumah yang membuat perhatian siswa untuk menjauhi buku. 4. Sifat yang malas merajalela. 5. Kurang menariknya perpustakaan sekolah bagi siswa. 6. Budaya baca masih belum diwariskan oleh nenek moyang kita. 7. Buku dirasakan oleh masyarakat sangatlah mahal. Solusi agar minat baca siswa meningkat adalah memotivasi siswa untuk mewujudkan minat baca yang tinggi. Selain peran setara guru dalam meningkatkan minat baca, orang tua pun berperan aktif membantu peningkatan minat baca siswa. Dengan adanya kerjasama antara guru dan orang tua serta membuat kegiatan dan rekreatif dan edukatif dihadapkan pemahaman bahwa pentingnya membaca dan membuat suasana perpustakaan menjadi nyaman agar siswa semakin betah di perpustakaan. Harapan saya minat baca siswa di Indonesia bisa sejajar dengan pendidikan di negara-negara lain yang minat bacanya jauh lebih baik. Bagaimana bangsa kita bisa cerdas jika setiap pembelajarannya enggan untuk membacanya? Tinggi rendah minat baca suatu bangsa amat menentukan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan perkembangan suatu bangsa. Saya akan lanjutkan ke Sarafela. Dewan ini percaya kemajuan riset menyebabkan penurunan minat baca buku siswa. Menurut argumen saya, di era sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Hal ini merupakan dampak yang timbul dari kemajuan teknologi. Teknologi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia. Awalnya teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman sehingga terjadi penambahan fungsi teknologi yang semakin memanjakan kehidupan manusia. Salah satu contoh fasilitas canggih saat ini adalah handphone atau smartphone. Saat ini teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Beberapa contoh hasil dari perkembangan teknologi komunikasi adalah hadirnya internet, handphone, televisi, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan akses informasi menjadi semakin cepat dan tentunya alat-alat tersebut jadi sumber informasi yang baik. Informasi positif maupun negatif. Sebuah informasi dikatakan bernilai positif jika informasi tersebut memberikan manfaat bagi penelitian. Berikut ini saya akan menunjukkan dampak-dampak positif dari kemajuan teknologi komunikasi. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap penggunaan internet dapat berkomunikasi dengan penggunaan lainnya dari seluruh dunia. Nomor 2, media untuk mencari informasi atau data perkembangan internet terpusat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Nomor 3, mempermudah proses pembelajaran. Layanan online dalam pendidikan pada dasarnya adalah memberikan pelayanan pendidikan bagi penggunaan siswa dengan menggunakan internet sebagai media. Nomor 4, siswa tidak gagap teknologi sehingga dapat mengikuti perkembangan era teknologisasi dunia dan siswa lebih produktif, efektif, dan efisien dalam waktu, energi, dan biaya karena ada sarana komunikasi yang memudahkan urusannya. Apakah kemajuan internet menyebabkan penurunan minat baca buku siswa? Apabila kita melihat dari aspek positif, adanya teknologi berupa handphone dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat baca. Saat ini sudah banyak sekali media internet yang dirasa mampu untuk meningkatkan minat baca anak. Penggunaan buku elektronik dirasa mampu meningkatkan minat baca anak. Karena apabila kita melihat sebelumnya, banyak keluarga yang memiliki kendala ekonomi untuk menyediakan buku baca yang berbentuk cetak. Adanya buku elektronik yang tersedia di handphone akan menjadi solusi dari permasalahan ini. Buku elektronik yang tersedia di handphone bukan hanya dalam bentuk tulisan saja, namun ada juga buku elektronik yang berbentuk gambar. Buku elektronik yang berbentuk gambar berperan penting untuk anak dalam belajar membaca dan menulis.
serta akan mendorong anak untuk mencintai buku yang dapat memberi kesenangan. Penggunaan handphone pada anak tentunya harus tetap diawasi dan dibatasi oleh orang tua. Sebab jika tidak hanya ada dampak buruk ketika anak secara terus-menerus memainkan handphone, tanpa ada batas waktu, orang tua dapat memberikan jadwal dan menetapkan waktu-waktu kapan anak boleh bermain handphone. Saat anak bermain handphone, alangkah baiknya diawasi agar anak tidak mengakses hal-hal yang lain yang tidak mendukung upaya meningkatkan minat baca anak. Orang tua menyediakan aplikasi atau mendownload buku elektronik yang dianggap dapat menarik anak untuk dibaca. Orang tua memberikan game-game yang dapat mendorong anak untuk mau membaca serta berinteraksi secara langsung dengan membahas topik-topik yang telah dibaca oleh anak. Jadi kesimpulannya, yang kita dapatkan bahwa menerapkan kebiasaan dan minat baca pada anak sangat penting untuk menciptakan anak yang memiliki pengetahuan dan pemikiran yang berkembang. Selain itu juga, untuk melaksanakan kewajiban warga negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, kebiasaan dan minat baca dapat dimulai sejak usia dini. Sebab masa-masa usia dini merupakan masa yang sangat tepat untuk menciptakan kebiasaan yang baik yang nantinya akan dibawa sampai dewasa. Dalam upaya menanamkan kebiasaan membaca, orang tua menjadi pendorong utama dan pihak yang paling bertanggung jawab. Sebab orang tua merupakan orang pertama yang dilihat oleh anak. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tua pasti akan ditiru oleh anak. Saya kembalikan kepada Nisa. Argumen simpulan dari kelompok debat kami adalah teknologi disebut sebagai sesuatu yang mampu memberikan kemudahan dalam berbagai aspek. Dalam hal pendidikan, teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Kedua hal ini semakin tak dapat dipisahkan karena peran keduanya yang saling berhubungan satu sama lain. Beberapa manfaat dari penggunaan teknologi pada pendidikan telah dirasakan bukan hanya oleh siswa saja, tetapi juga oleh tenaga pendidikan. Berikut di antara manfaatnya. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan satu aspek yang dipercaya bisa membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, pendidikan yang tidak berjalan secara maksimal juga tidak akan memberikan dampak yang baik pula. Teknologi mampu dijadikan sebagai alat untuk memudahkan proses mengajar oleh tenaga pendidik. 2. Media pendukung pelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak jarang siswa merasa jenuh dengan materi pelajaran yang disampaikan secara monoton. Dengan adanya teknologi, sekarang pendidik mampu membawa alternatif cara mengajar yang lebih interaktif. 3. Sarana mendapat informasi. Manfaat yang bisa didapatkan dari teknologi lainnya yaitu kemudahan untuk mendapatkan informasi. 4. Media belajar tanpa batasan. Saat dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan untuk mendapatkan pendidikan, teknologi hadir sebagai salah satu penyelamat. Contohnya, saat pandemi COVID-19 terjadi di awal tahun, kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa dihentikan beberapa waktu untuk menghindarkan terjadinya penyebaran virus corona. Jadi, itulah manfaat yang bisa diambil dari adanya teknologi dalam dunia pendidikan. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan apabila teknologi dapat dipakai dengan baik dan pastinya akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia. Sekian dari debat dari kelompok kami ucapkan terima kasih.